Shalom teman-teman. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur buat hari ini, buat kesempatan ini. Tuhan Yesus telah lahir dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita siapkan jiwa kita. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya.
bersuka cita Tuhan atas kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami bersuka cita Tuhan atas kelahiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang membawa damai dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat saat ini Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan acara kami. Mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Bila Tuhan yang mengurapi kami. Tuhan yang mengurapi hati kami Tuhan. Untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bila semua Tuhan dapat berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Khususnya kami pada masa muda kami dapat berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memulaikan acara kami pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur buat kasih Tuhan. Dia telah lahir dalam hidup kita. Amin. Haleluya.
Yesus akan mengubahkan hidup kita, amin. Dia Yesus yang mulia, Dia Yesus yang ajaib dalam hidup kita, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya.
kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang kami lalui Tuhan. Kami benar-benar merasakan hadirat-Mu, kami benar-benar merasakan sukacita yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih buat ibadah kami pada saat hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, dan sebentar juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu akan menguatkan hidup kami. Firman-Mu yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menjamah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Fresh Gen Youth, apa kabar pengharapan? Saya yakin kita semua masih punya pengharapan. Karena Pastor Victor pernah bilang, selama kita masih hidup, kita masih punya pengharapan. Katakan amin. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Zevanya. Saya pun orang Tasik, jadi saya nggak terlalu asing mungkin bagi kalian. Tapi saat ini lagi tinggal di Bandung untuk kerja dan melayani juga di anak muda, terutama di gereja ECC Church. Sebelumnya saya mau berterima kasih buat Farel dan keluarga karena telah memberi saya kesempatan untuk sharing, membagikan firman kepada anak-anak muda yang luar biasa di Fresh Gen Youth. It's an honor for me, so thank you very much Farel and family. Sebelum kita masuk ke topiknya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk berkat-Mu yang luar biasa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar benar Tuhan Kau yang memberikan hikmat, pengertian yang baru untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, judul sharing saya hari ini itu adalah The New Wine Skin atau kantong anggur yang baru. Nah, di akhir bulan November kemarin, Farel tuh nge-DM saya via Instagram. Dia nanya, kok bisa nggak share di GPDI sana di Tasik. Jujur saya kaget dan sekarang pun kalau boleh jujur saya nervous sharing ini walaupun secara rekaman, tapi tanpa panjang lebar saya obey dan saya mengokehkan untuk share di anak-anak muda di Tasik, khususnya di GPDI. Dan saya nanya, Farel apa temanya? Dan dia ngasih satu tema yaitu New You. Dan setelah saya tahu temanya itu New You, saya merenungkan apa yang harus saya sharingkan untuk tema New You ini, dan saya dapat sekali tentang kantong anggur yang baru ini. Nah, kita buka dulu di Lukas 5 ayat 36 sampai 19. Saya akan bacakan buat kalian ayat 36. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkan kepada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak. Dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan ke dalam kantong yang baru pula, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia berkata, anggur yang tua itu baik. Nah, kita tahu kalau misalkan anggur itu kalau makin lama disimpan dia rasanya makin enak. Dan pada zaman itu anggur itu bukan disimpan di dalam botol, tapi melainkan disimpan di kantong kulit hewan. Nah, pada saat anggur yang baru disimpan di kantong anggur yang baru, karena kulitnya itu masih elastis, dia masih bisa menahan fermentasi si anggurnya. Tapi kalau misalkan kita taruh anggur yang baru di kantong yang lama, kulit hewan itu lama-lama akan sudah menjadi keras karena hasil fermentasi anggur yang sebelumnya, sehingga dia nggak bisa lagi menahan fermentasi anggur yang baru dan kantongnya pun akan terkoyak. Sama seperti hidup kita.
Mungkin di tahun ini kita punya banyak mimpi yang baru, keinginan yang baru, resolusi yang baru mungkin, tapi tiba-tiba ada pandemi ini datang, terutama COVID-19 ini, dan seakan-akan kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita harus mengisolasi diri, kita nggak bisa kemana-mana, dan mau mencapai resolusi, kita mau mengerjakan resolusi itu pun tidak bisa, dan seakan-akan kita lagi ingin mendapatkan anggur yang baru, tapi menghilang begitu saja. Saya yakin dengan adanya pandemi ini pun salah satu rencana Tuhan untuk setiap kita itu memakai kantong anggur yang baru dan meninggalkan kantong anggur yang lama. Maksudnya apa? Supaya kita itu memakai kehidupan kita yang baru dan melekatkan diri kita kepada Tuhan lebih lagi. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kita menjadi kantong anggur yang baru selain supaya kita bisa mendapatkan berkat-berkat yang baru tentunya. Saya mau share 3 hal, tapi sebelumnya kita buka dulu di Yohanes 5 ayat 8. Ayatnya bilang gini. Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." Nah, ini cerita tentang orang lumpuh yang sudah 38 tahun dia tidak sembuh dan berada di dekat kolam Bethesda sampai Yesus datang. Yesus bilang seperti itu dan dia akhirnya sembuh. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar 3 hal tentang bagaimana kita bisa menjadi kantong anggur yang baru. Yang pertama itu get up. Nah, get up ini berbicara tentang kita sadar dan menerima. Kita harus menyadari setiap keadaan kita saat ini. Bahkan kita pun harus menerima keadaan kita saat ini. Tentang keadaan COVID-19 ini, mungkin kita harus PSBB, belum ada kejelasan dari pemerintah. Tapi puji Tuhan sudah mulai ada secercah harapan ya. Vaksin sudah ada. Tapi yang paling penting, kita tuh harus sadar siapa identitas kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 versi NIV bilang seperti ini. You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Kita harus sadar kalau kita itu adalah berasal dari Allah dan kita itu adalah anak-anak Allah. Ini yang paling terpenting tentang identitas kita. Di awal pandemi saya pun sempat kehilangan identitas saya dan bahkan saya sempat tidak menerima keadaan seperti ini. Tapi butuh waktu yang lumayan lama untuk saya kembali menyadari siapa identitas saya dan di hadapan Tuhan tentunya, dan saya menyadari keadaan saya saat ini. So, saya encourage buat setiap kita, temukan kembali identitas kita. Temukan kembali identitas kita itu siapa di hadapan Allah, dan identitas kita itu adalah anak-anak Allah dan kita itu berasal dari Allah. Itu poin pertama. Yang kedua, pick up your mat. Nah, di poin kedua ini mari kita bayangkan kita itu sedang membereskan kasur atau tempat tidur kita atau kamar tidur kita. Mungkin mulai dari spray kita bereskan, mungkin dari buku-buku, rak buku, lemari baju, apapun itu yang harus kita bereskan. Dan mungkin gak jarang ada yang harus dibuang. Mungkin seperti tisu bekas, mungkin seperti kertas bekas, atau mungkin debu-debu yang menyelap di bawah kolong kasur atau gimana, itu harus dibuang. Amsal 18 ayat 13 bilang, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, di poin kedua ini Tuhan pengen supaya setiap kita itu membereskan hidup kita dulu sebelum kita menerima kantong anggur yang baru. Apa kok yang harus dibereskan? Apa kok yang harus dibuang? Mungkin yang harus dibuang itu dosa-dosa kita. Mungkin kita harus membereskan gambar diri kita dulu, membereskan hubungan kita dengan orang tua. Mungkin kebencian kita yang harus dibereskan. Mungkin gambar diri kita pun harus dibereskan. Karena nggak jarang di saat kondisi seperti ini, gambar diri kita itu rusak. Seperti poin pertama tadi, kita kehilangan identitas kita. So, supaya kita bisa
menerima ketuaan anggur yang baru, mari kita membereskan segala yang harus dibereskan, supaya kita tidak lagi melihat ke belakang, tapi kita bisa melihat ke depan, yaitu menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Yang ketiga, poin terakhir, yaitu walk atau berjalan. Nah, ini bagian yang terpenting, yaitu berjalan atau move on. Kadang-kadang kita itu udah bangun dan kita membereskan tempat tidur, tapi kita tuh nggak mau kemana-mana karena sudah nyaman di situ. Jadi tetap aja nggak menghasilkan apa-apa. Kalau kita sudah membereskan tempat tidur dan kita sudah bangun, get up tadi, kita harus berjalan. Pertanyaannya, berjalan kemana? Kita harus berjalan menuju sumber. Siapa? Yaitu Yesus itu sendiri. Albert Einstein pernah bilang seperti ini, orang bebal adalah orang yang mengerjakan sesuatu dengan cara yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, pada saat kita nggak berjalan, kita tuh sedang mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Dan itu nggak mungkin gitu. Kita harus berjalan supaya kita mengharapkan hasil yang berbeda dan caranya pun berbeda. Pada saat kita berjalan, kita itu sedang membangkitkan pengharapan kita atau iman kita. Ibrani 6 ayat 19 versi NIV bilang seperti ini. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. Nah, pada saat kita berjalan menuju sumber, kita akan selalu diberi pengharapan baru. Dan pengharapan itu dibilang di ayat tadi bagaikan sauh yang kuat dan menjamin setiap hidup kita. Nah, apa gunanya pengharapan ini? Gunanya pengharapan ini adalah untuk kita tetap bisa melaju ke depan. Karena saya bisa garanti, saya bisa jamin pada saat kita berjalan itu pasti akan ada badai. Gak mungkin enggak, pasti akan ada badai. Tapi pada saat kita tahu kita berjalan menuju sumber, Tuhan sendiri, Yesus sendiri akan berjalan bersama kita. Dan Dia akan memberikan kita pengharapan. Dan seperti ayat tadi bilang, pengharapan itu bagaikan sauh yang kuat dan bisa menahan setiap badai. Nah, pada saat kita berjalan pun badai itu datang supaya kita itu dapat diproses. Ada dua hal dengan cepat aja. Bagaimana kita diproses, dibentuk dari badai. Yang pertama itu lewat pembapaan atau mentoring. Nah, kita harus selalu ingat pada saat kita punya mentor, punya bapak rohani, orang tua mungkin, kita harus ingat bahwa mereka itu tidak sempurna. Jadi gimana pun pasti mungkin ada clash atau pukulan-pukulan yang mungkin menyakiti kita, mungkin buat kita nggak enak. Tapi kita harus tahu gitu, bahwa seperti ayat Alkitab bilang, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Itu adalah bentuk dari salah satu proses kehidupan tentunya. Dan kita harus menikmati proses itu. Yang kedua, itu lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mau memproses kita? Itu lewat kebenaran firman Tuhan itu. Kita misalkan mau mengubah salah satu aspek kehidupan kita tentang keuangan, mungkin tentang pengharapan, tentang panggilan hidup atau apapun itu, harus based on the Bible. Mari kita rubah area yang kita ingin rubah itu berdasarkan firman Tuhan. Saya akan tutup. Jadi ada 3 poin ya. Yang pertama itu get up. Yang kedua itu pick up your mat. Dan ketiga itu walk. Saya akan tutup dengan satu ayat terakhir dan satu cerita tentang hidup saya pastinya. Dan itu izinkan saya berdoa buat kalian. Ayatnya bilang gini, di Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, yaitu Tuhan, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kan amin.
Saya mau kasih testimoni tentang hidup saya di tahun ini. Di akhir tahun 2019 itu saya kayak dikasih pengharapan baru sama Tuhan. Saya punya satu impian, satu keinginan kalau saya bisa buka usaha kuliner di Bandung. Dan entah gimana caranya Tuhan memudahkan itu gitu, dan ada aja jalannya. Dan di situ saya udah seneng banget. Di akhir tahun bulan Desember kita bisa prepare untuk buka usaha dan lain-lain. Dan puji Tuhan di akhir bulan Februari saya bisa buka usaha kuliner itu di Bandung. Dan di situ saya sangat senang banget. Saya sangat berapi-api, bahkan saya menceritakan ke teman-teman saya bahwa betapa baiknya Tuhan itu. Dan di situ saya nggak tanpa dengan mudahnya saya menceritakan kebaikan Tuhan. Tapi itu hanya sementara. Pada saat waktu kita awal Februari buka, akhir Februari buka, tiba-tiba pandemi datang dan usaha itu hanya bertahan selama 3 minggu saja. Di situ saya kecewa, saya sedih, saya hampir marah sama Tuhan, bahkan saya hampir meninggalkan Tuhan, dan saya kecewa sama diri saya sendiri. Bukan cuma itu, di bulan Mei saya pun harus mengakhiri hubungan saya dengan pacar saya saat itu. Dan ditambah kejadian itu, saya makin gak pede, saya makin hancur identitas diri saya. Dan butuh waktu 4 bulan dari Maret untuk saya get up. Saya menyadari keadaan saya, menerima keadaan saya, dan menyadari identitas saya itu siapa, bahwa saya itu adalah anak Allah, dan saya itu dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri. Dan di situ saya menyadari bahwa Tuhan itu lagi mengetuk pintu hati saya kembali. Tapi di situ saya belum berani buat membukakan kembali buat Tuhan. Dan butuh waktu 6 bulan untuk saya berani membukakan pintu itu buat Tuhan lagi. Tapi sebelumnya saya membereskan dulu apa yang harus dibereskan. Saya pick up my mat, mulai dari merapikan hidup saya, membuang segala dosa-dosa, kebencian, marah, dengki. Bahkan saya membuang semua kebencian saya terhadap diri saya sendiri. Di situ saya mulai pulih. Dan butuh waktu 8 bulan untuk saya memberanikan diri untuk berjalan. Saya memulai kembali memberikan Yesus untuk masuk dalam hati saya, masuk dalam hidup saya. Dan saya mulai berani untuk membiarkan Yesus mengontrol hidup saya kembali. Dan lalu memakaikan kantong anggur yang baru supaya saya siap menerima anggur yang baru. Butuh waktu 8 bulan. Cukup lama. Tapi setelah saya memutuskan untuk berjalan, hanya butuh waktu 1 bulan saja untuk saya bisa mendapatkan anggur yang baru itu, pengharapan yang baru itu. Butuh waktu 1 bulan untuk Tuhan menyatakan janjinya dalam hidup saya. Mulai dari saya ditawarin main di wedding organizer, lalu entah dari mana teman saya mengajak saya untuk berbisnis, walaupun bukan kuliner, tapi di situ saya mendapatkan pengharapan lagi. Bukan cuma itu, di situ yang paling terpenting saya mendapatkan panggilan hidup saya. Dan saya sekarang berani untuk berjalan masuk ke tahun 2021. So, this is my story. Mungkin sebagian dari kalian bilang, kok Kak, masalah saya lebih berat, orang tua saya cerai Kak, atau mungkin sekolah saya harus putus karena ekonomi, gak bisa sekolah lagi, atau mungkin dan lain-lainnya. Yes, saya harus mengakui mungkin masalah saya itu gak seberat masalah kalian, tapi masalah saya itu, problem saya itu cukup berat buat saya pribadi. Tapi saya harus bilang seperti ini, Tuhan saya
itu sama kayak Tuhan kalian. So, mau nggak untuk setiap kita mengizinkan Tuhan masuk lagi dalam hidup kita? Karena tanpa sadar Tuhan tuh sedang mengetuk pintu hati kita kembali. Pertanyaannya, mau nggak kita untuk get up, pick up our mat, and walk again? Karena pada saat kalau kita mau memakai kantong anggur yang baru, itu nggak bisa secara tiba-tiba. Pada saat kita ingin memakai kantong anggur yang baru, itu adalah merupakan keputusan kita, bukan sebuah event, bukan sebuah hal-hal yang terjadi tiba-tiba, tapi itu keputusan kita. Sekarang pertanyaannya, mau atau tidak kita berjalan, get up, pick up our mat, and walk again. Dan supaya kita berani masuk ke tahun 2021 yang penuh dengan pengharapan. Kalau misalkan kita semua mau, izinkan saya berdoa buat kalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Percaya untuk setiap anak muda di Fresh Gen Youth ini ya Tuhan, supaya benar mereka mau untuk bangun ya Tuhan, untuk get up. Mereka mau untuk pick up their mat ya Tuhan, membereskan apa yang harus segera dibereskan ya Tuhan. Dan mereka mau berjalan kembali ya Tuhan, berjalan menuju sumber itu ya Tuhan. Percaya Tuhan, pada saat mereka berjalan, mereka gak akan butuh waktu yang lama untuk bisa menerima kembali janji-janji yang baru, janji-janji Tuhan yang baru ya Tuhan, anggur yang baru itu, karena mereka sudah memakai kantong anggur yang baru ya Tuhan. So, memberkati setiap orang anak muda di sana ya Tuhan. Percaya Tuhan, ada pengharapan untuk tahun 2021 ya Tuhan. Biar benar Tuhan mereka bisa melangkah dengan iman kembali di tahun 2021 ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan hari ini. Memberkati anak-anak muda di sana Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. The stars are brightly shining.
Kami dari Fresh Gen Youth GPDI Tasikmalaya mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Yeay!